Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan dalam proses pembelajaran secara daring di SMA Negeri 1 Pelemahan. Pada pertemuan kali ini kita membahas materi untuk kelas 12. Sebelum materi ini kita sampaikan, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian kelas 12 di SMA Negeri 1 Pelemahan. Pertemuan kali ini membahas bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 2 subpokok bahasan ini nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi daripada hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Hak itu adalah merupakan semua hal yang akan kita dapatkan, kita peroleh. Bisa berupa kewenangan, bisa berupa kekuasaan, bisa sesuatu, dan lain sebagainya. Setiap hak yang kita peroleh itu merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Bahwa antara hak dan kewajiban harus dibuat seimbang. Kita melaksanakan kewajiban dulu baru mendapatkan satu hak. Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Tetapi kalau hak warga negara itu merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sehingga hak asasi manusia itu berbeda dari hak warga negara. Begitu pula bahwa hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan karena terkait dengan status kedudukan seseorang. Tetapi kalau hak asasi manusia itu sifatnya adalah universal. Jadi tidak semua hak warga negara itu menjadi hak asasi manusia. Kalau dia itu sebagai warga negara tentu mempunyai hak warga negara penuh. Nah, hak warga negara penuh, hak yang dimiliki oleh warga negara itu merupakan hak asasi manusia. Tetapi kalau hak asasi manusia ini lebih sempit dibanding dengan warga. Jadi setiap manusia kalau sebagai warga negara itu mempunyai hak asasi penuh dalam segala bidang. Tapi kalau dia bukan sebagai warga negara ini terbatas. Misalnya hak asasi politik. Hak asasi politik. Hak politik itu kan juga hak asasi, tetapi hanya dimiliki oleh warga negara di negara yang bersangkutan. Tapi kalau hak asasi manusia ada itu hak asasi politik, tetapi sifatnya umum. Sehingga hak asasi itu tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan seseorang, tetapi kalau hak warga negara itu ada pengaruhnya. Pengaruhnya di mana? Yaitu tadi, bahwa hak warga negara, semua warga negara punya hak penuh, tapi kalau bukan warga negara hanya hak tertentu saja. Hak warga negara Indonesia itu meliputi hak konstitusi dan hak hukum. Kalau hak konstitusi itu ada di dalam peraturan perundangan yang dinamakan dengan Undang-Undang Dasar. Itu peraturan yang memberikan suatu perlindungan penjaminan tentang hak warga negara. Jadi secara konstitusional dijamin di dalam peraturan perundangan yaitu di Undang-Undang Dasar. Tapi kalau hak hukum itu timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi di peraturan perundangan yang di bawah Undang-Undang Dasar, ini yang mengatur tentang hak warga negara itu adalah sebagai hak hukum, tapi kalau yang di Undang-Undang Dasar itu adalah hak dasar. Jadi yang merupakan konstitusi. Nah, sekarang kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan.
Nah, dalam melaksanakan ini tentu ya dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian bahwa kewajiban warga negara itu dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara. Dan ini juga diatur sebagaimana di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain bahwa kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan. Karena tadi kewajiban asasi itu sifatnya universal, tidak terkait dengan, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan. Jadi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan. Kalau dia bukan kewarganegaraan negara tertentu ya tidak punya kewajiban di negara kita. Orang asing yang bukan merupakan warga negara kita ya tidak mempunyai suatu kewajiban sebagai warga negara kita. Tetapi dalam bidang-bidang tertentu, meskipun itu orang asing, masih punya kewajiban. Nah, ini bedanya antara kewajiban asasi dengan kewajiban warga negara. Kalau kewajiban asasi itu sifatnya umum, universal, kewajiban warga negara itu terpengaruh oleh dia sebagai status kewarganegaraan atau tidak. Sehingga kewajiban warga negara itu memiliki cakupan yang lebih luas dibanding dengan kewajiban asasi. Antara hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak. Dan begitu sebaliknya. Jadi hak itu muncul ketika kita melaksanakan kewajiban. Ketika kita melaksanakan kewajiban akan memperoleh hak. Akan tetapi sering terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Misalnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski itu menjadi hak, tetapi di dalam kenyataannya masih banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Padahal kan sudah dijamin di dalam peraturan perundangan. Sudah dijamin, tetapi penerapan ini masih belum maksimal. Sehingga masih terjadi hal-hal seperti itu. Hak dan kewajiban warga negara dan kewajiban negara terhadap warga negara. Nah ini, jadi hak dan kewajiban warga negara terhadap negara itu bagaimana? Dan sebaliknya hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya itu bagaimana? Nah, ini hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara terhadap negara. Jadi hak dari warga negara yang diperoleh dari negara, dari pemerintah. Apa? Ya kesamaan kedudukan di dalam hukum, hak atas pekerjaan, penghidupan layak, hak berbicara, berpendapat, memeluk agama itu bebas, membela negara, mengembangkan budaya, mendapatkan keadilan. Itu adalah hak dari warga negara yang didapatkan dari negara atau pemerintah. Sebaliknya, nah ini baliknya daripada hak, kewajiban warga negara terhadap negara atau pemerintahnya itu apa? Kewajiban mentaati hukum, kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi ini hak dan kewajiban dari warga negara yang didapatkan atau yang dilakukan oleh negara ataupun untuk negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai-nilai Pancasila yang tadi sudah Pak B sampaikan ada 3 nilai dasar.
ada tiga nilai. Di antaranya ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kalau nilai dasar itu ada pada Pancasila, terutama 5 sila itu. Nah, 5 nilai dasar itu apa? Ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, kerakyatan. Nah, ini. Kemudian nilai keadilan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Nilai instrumental berarti ada dalam satu peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang tertinggi itu apa? Undang-Undang Dasar. Nah, di Undang-Undang Dasar pada pasal 27 sampai 34 itu diatur tentang hak dan kewajiban warga negara di sana. Kemudian nilai praksis berarti bagaimana kita mengembangkan nilai dasar itu ke dalam hitam di atas putih di peraturan perundang-undangan, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang dulu itu dikatakan ada butir-butir P4, itu pengembangannya di sini, praksis itu, praktek, implementasi sesuai 5 sila itu. Nah, ini nilai praksis dari sila pertama, berarti terkait dengan masalah kehidupan umat beragama. Karena tadi kan ketuhanan, gitu, masalah kepercayaan, keyakinan, nah ini saling menghormati. Kemudian sila kedua mengakui akan kedudukan yang sama antara manusia satu dengan yang lain, saling mencintai, membela kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya. Kemudian sila ketiga tentunya menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan bersama itu di atas kepentingan pribadi. Tetapi tolong antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu ditimbang mana yang lebih penting. Nah, ini. Kemudian rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa, memajukan pergaulan. Kemudian sila keempat di situ adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan suatu kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah demokrasi, itu adalah musyawarah. Ini kalau musyawarah tidak dapat mufakat, baru ada jalan yang lain, yaitu dengan suara terbanyak. Menerima, melaksanakan setiap keputusan, apalagi itu keputusan bersama. Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial. Bagaimana kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, menjauhi sikap pemerasan, sikap boros, dan lain sebagainya. Itu materi kita bab 1, 2 sub pokok bahasan. Nah, ini jadi konsep daripada hak kewajiban warga negara, kemudian juga bagaimana yang sub 2 tadi substansinya. Itu kurang lebihnya yang Pak B sampaikan, tolong nanti dikembangkan. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.